Kenapa komputer kuantum itu penting? Pernah nggak sih kamu dengar istilah komputer kuantum dan langsung merasa itu kayak sesuatu dari film fiksi ilmiah? Tenang, kamu nggak sendiri. Banyak orang ngira komputer kuantum itu cuma jargon teknis atau teknologi masa depan yang masih jauh dari kenyataan. Tapi faktanya, teknologi ini udah berkembang cukup pesat dan mulai menyentuh dunia nyata. Nggak cuma di laboratorium, tapi juga di perusahaan besar kayak Google, IBM, bahkan di startup teknologi yang lagi naik daun. Di video ini, kita bakal ngobrol santai tentang komputer kuantum dari berbagai sisi. Mulai dari apa itu sebenarnya komputer kuantum, kenapa dia beda banget sama komputer biasa yang kita pakai sehari-hari, sampai ke potensi dan tantangan besarnya di masa depan. Kita juga bakal bahas aplikasinya, sejarahnya, dan dampak sosialnya. Jadi buat kamu yang suka teknologi, penasaran dengan masa depan, atau cuma pengen ngerti tren terbaru, video ini cocok banget buat kamu. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan ya. Kita nggak bakal langsung nyelam ke rumus-rumus rumit atau istilah aneh. Tujuannya biar kamu bisa paham konsep dasarnya dulu, dan makin lama makin kebuka wawasannya. Yuk, kita mulai petualangan seru mengenal dunia komputer kuantum. Ngomongin komputer kuantum, kita nggak bisa lepas dari sejarahnya. Jadi, sebenarnya ide tentang komputer kuantum ini udah muncul sejak tahun 1980-an. Waktu itu, fisikawan legendaris Richard Feynman sempat bilang, kalau kita pengen mensimulasikan dunia fisika kuantum, maka kita juga butuh komputer yang mengikuti hukum kuantum. Dari situ, mulailah para ilmuwan kepikiran, gimana kalau kita bikin komputer yang nggak cuma pakai logika biner biasa, tapi pakai prinsip-prinsip kuantum. Di tahun-tahun berikutnya, ide ini makin berkembang. Banyak ilmuwan mulai meneliti soal qubit, superposisi, dan algoritma kuantum. Salah satu tonggak pentingnya adalah algoritma Shor yang ditemukan tahun 1994. Algoritma ini bisa memecahkan enkripsi yang sangat sulit bagi komputer biasa. Dan sejak saat itu, dunia mulai sadar. Komputer kuantum bisa jadi game changer. Bukan cuma buat dunia teknologi, tapi juga keamanan digital, riset ilmiah, dan banyak bidang lainnya. Tapi tentu aja, dari ide ke kenyataan itu jalannya nggak gampang. Butuh puluhan tahun riset, eksperimen, dan investasi besar. Baru di era 2010-an, kita mulai lihat prototipe komputer kuantum yang benar-benar bisa jalan, meskipun masih dalam skala kecil. Sekarang, perusahaan kayak Google, IBM, dan D-Wave lagi berlomba-lomba ngebangun komputer kuantum yang lebih stabil dan lebih kuat. Jadi, kita lagi ada di masa-masa awal revolusi kuantum, dan kamu termasuk orang yang mulai paham ini dari awal. Keren, kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi tenang aja. Gua bakal jelasin dengan cara yang simple dan gak bikin mumet. Jadi komputer kuantum itu beda banget sama komputer biasa. Kalau komputer biasa pakai bit yang nilainya cuma bisa 0 atau 1, komputer kuantum pakai qubit. Nah, qubit ini bisa jadi 0, bisa juga 1, tapi dia juga bisa jadi dua-duanya sekaligus. Kok bisa? Inilah yang disebut superposisi. Bayangin kamu melempar koin. Selama koin itu masih di udara, dia belum jadi kepala atau angka. Nah, qubit juga gitu. Selama belum diukur, dia bisa berada dalam kombinasi 0 dan 1 sekaligus. Karena hal ini, komputer kuantum bisa melakukan banyak perhitungan dalam satu waktu. Beda banget sama komputer biasa yang harus jalan satu-satu. Lalu ada juga yang namanya entanglement. Ini kayak hubungan antar qubit yang saling terhubung. Jadi kalau satu berubah, yang lain ikut berubah juga, meskipun dipisahkan jarak yang jauh. Aneh, tapi beneran kejadian di dunia kuantum. Terus ada juga yang namanya interferensi kuantum. Ini kayak cara komputer kuantum memilih hasil yang paling mungkin dan menyaring hasil yang nggak masuk akal. Gabungan dari semua konsep ini bikin komputer kuantum punya potensi luar biasa. Tapi, karena semuanya berdasarkan hukum fisika kuantum yang sangat sensitif, ngejalanin komputer kuantum juga nggak bisa sembarangan. Butuh kondisi ekstrem kayak suhu mendekati 0 mutlak dan lingkungan yang super hening secara partikel. Tapi tenang aja, kita bakal bahas itu lebih lanjut nanti. Yang penting sekarang kamu udah mulai dapat gambaran besar soal gimana komputer kuantum bekerja secara konsep. Oke, sekarang kita udah paham konsep dasarnya. Qubit, superposisi, entanglement, dan kawan-kawan. Tapi gimana sih komputer kuantum itu beneran dijalankan? Maksudnya, secara fisik. Nah, ternyata ada beberapa cara untuk bikin qubit nyata, dan semuanya butuh teknologi yang super canggih. Salah satu metode yang cukup populer itu namanya superconducting qubits. Di sini, qubit dibuat dari arus listrik yang bisa mengalir tanpa hambatan di dalam sirkuit khusus, tapi hanya bisa terjadi kalau suhu sistemnya nyaris 0 mutlak. Jadi, bayangin aja komputer kuantum itu disimpan di dalam kulkas paling dingin sedunia. Selain itu, ada juga metode lain seperti ion trap.
di mana qubit dibentuk dari atom-atom yang dijebak dan dikendalikan pakai laser. Ada juga qubit berbasis foton atau cahaya yang digunakan di komputer kuantum optik. Masing-masing teknologi punya kelebihan dan tantangannya sendiri, tapi intinya sama. Semua butuh stabilitas tingkat tinggi, karena qubit gampang banget berantakan kalau terganggu oleh panas, medan magnet, atau getaran sekecil apapun. Inilah yang bikin komputer kuantum jauh lebih rumit daripada komputer biasa. Lalu gimana cara mengoperasikan komputer kuantum? Nah, ini bagian yang seru. Alih-alih pakai perintah biasa kayak di laptop kita, komputer kuantum butuh algoritma khusus yang dibuat untuk memanfaatkan keanehan dunia kuantum tadi. Para peneliti bikin semacam peta jalan kuantum alias quantum circuits yang harus dijalankan dalam urutan tertentu. Hasil akhirnya bukan angka langsung kayak di kalkulator, tapi probabilitas yang perlu diukur untuk dapetin jawaban. Jadi ya, komputer kuantum bukan cuma butuh mesin canggih, tapi juga logika dan pendekatan berpikir yang benar-benar baru. Sekarang kita sampai di bagian paling bikin penasaran. Komputer kuantum ini sebenarnya bisa dipakai buat apa sih? Apa cuma buat eksperimen sains aja? Atau ada manfaat nyatanya? Jawabannya, bisa banget buat hal-hal nyata, bahkan yang selama ini mustahil buat komputer biasa. Salah satu contohnya adalah simulasi molekul dalam dunia kimia dan farmasi. Komputer kuantum bisa bantu ilmuwan memahami cara kerja molekul yang super rumit, yang artinya bisa mempercepat penemuan obat-obatan baru, termasuk untuk penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Lalu, ada juga aplikasi di dunia kriptografi alias keamanan data. Ini topik yang cukup panas, karena komputer kuantum punya potensi untuk membobol sistem enkripsi yang saat ini dianggap aman. Tapi tenang, ilmuwan juga lagi kembangkan enkripsi kuantum, jadi bukan cuma bikin masalah, tapi juga solusi baru. Di sisi lain, komputer kuantum juga menjanjikan kemajuan besar di bidang keuangan, logistik, dan bahkan kecerdasan buatan. Bayangin algoritma AI yang bisa menganalisis data super kompleks dalam waktu singkat, atau sistem pengiriman yang bisa mencari route paling efisien dalam hitungan detik. Dan yang nggak kalah menarik, beberapa perusahaan udah mulai uji coba aplikasi nyata. Google sempat bikin heboh waktu ngakuin kalau mereka udah capai quantum supremacy. Artinya, komputer kuantum mereka bisa ngelakuin tugas yang nggak bisa diselesaikan komputer biasa dalam waktu masuk akal. Meski masih banyak debat soal klaim itu, tetap aja ini jadi bukti bahwa kita udah makin dekat ke era di mana komputer kuantum punya dampak langsung ke kehidupan sehari-hari. Dan ini baru permulaan. Oke, setelah semua potensi hebat tadi, sekarang saatnya kita bicara realita. Walaupun komputer kuantum terdengar luar biasa, teknologi ini masih punya banyak tantangan serius. Salah satu masalah utama adalah stabilitas qubit. Qubit itu gampang banget terganggu, bahkan getaran kecil, panas sedikit, atau gangguan elektromagnetik bisa bikin mereka error. Ini yang disebut decoherence. Jadi, menjaga qubit tetap stabil itu ibarat menjaga lilin tetap menyala di tengah badai. Butuh kondisi ekstrem kayak suhu super dingin dan sistem vakum yang rumit banget. Selain itu, ada tantangan besar dalam error correction alias perbaikan kesalahan. Di komputer biasa, kalau ada error kecil, sistem bisa langsung memperbaikinya. Tapi di komputer kuantum, error correction jauh lebih kompleks karena kita harus jaga keadaan kuantum yang sangat rapuh. Bahkan, untuk menjalankan satu qubit logis yang stabil, bisa butuh puluhan sampai ratusan qubit fisik. Kebayangkan betapa borosnya? Jadi walaupun udah ada kemajuan, kita masih jauh dari komputer kuantum yang benar-benar praktis dan handal untuk dipakai secara luas. Terus, satu hal yang kadang orang lupa, komputer kuantum itu nggak cocok buat semua tugas. Dia bukan pengganti total komputer biasa. Misalnya buat nonton video, ngetik, atau buka media sosial, komputer biasa tetap lebih efisien. Komputer kuantum itu lebih kayak alat khusus buat masalah-masalah tertentu yang sangat kompleks dan butuh pemrosesan paralel besar. Jadi, jangan bayangin kamu bisa beli laptop kuantum dalam waktu dekat, ya. Ini masih jauh dan prosesnya bertahap banget. Sekarang, kita nggak cuma ngomongin teknologi dan inovasi, tapi juga gimana komputer kuantum bisa mempengaruhi kehidupan kita, baik dari sisi sosial maupun etika. Misalnya, teknologi ini bisa bikin revolusi besar di dunia keamanan data. Dengan kemampuan untuk membobol enkripsi yang sekarang digunakan untuk melindungi data pribadi dan transaksi finansial, komputer kuantum berpotensi mengancam privasi kita. Bayangin kalau informasi pribadi kamu kayak kata sandi, data perbankan, atau bahkan data medis, bisa dengan mudah diakses oleh orang yang salah. Tapi di sisi lain, kriptografi kuantum juga menawarkan solusi yang jauh lebih aman. Selain itu, ada juga pertanyaan besar tentang akses dan kesenjangan teknologi. Komputer kuantum ini mahal banget dan membutuhkan infrastruktur yang rumit. Soalnya,
nggak semua negara atau perusahaan punya kemampuan untuk membangun dan mengoperasikan komputer kuantum. Ini bisa memperburuk kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang, atau antara perusahaan besar dan startup kecil. Jadi, meskipun teknologi ini punya potensi untuk mengubah dunia, kita juga harus hati-hati dalam membagikan manfaatnya secara adil. Terakhir, ada juga pertanyaan etis yang harus kita jawab. Misalnya, siapa yang akan mengontrol teknologi ini? Apa dampaknya jika hanya segelintir orang atau negara yang memegang kendali atas komputer kuantum? Teknologi ini bisa banget dipakai untuk tujuan baik, seperti penemuan obat atau solusi perubahan iklim. Tapi, kalau disalahgunakan, bisa aja jadi alat untuk pengawasan massal, atau bahkan serangan siber yang lebih canggih. Jadi, kita perlu benar-benar mikirin regulasi dan tata kelola yang tepat biar komputer kuantum nggak disalahgunakan. Sekarang, mari kita lihat ke depan. Masa depan komputer kuantum itu penuh dengan potensi yang menarik, tapi juga masih penuh ketidakpastian. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, dan meskipun ada kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir, kita nggak akan lihat komputer kuantum yang bisa dipakai oleh masyarakat luas dalam waktu dekat. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, mungkin kita bakal melihat komputer kuantum yang lebih stabil dan lebih praktis, yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks di bidang kimia, fisika, dan kecerdasan buatan. Tapi untuk aplikasi sehari-hari, kita masih butuh waktu. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa komputer kuantum nggak bakal menggantikan komputer klasik, tapi justru melengkapi teknologi yang ada. Komputer klasik akan tetap menjadi andalan untuk tugas-tugas rutin kita sehari-hari, sedangkan komputer kuantum akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan pemrosesan data dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat, seperti simulasi molekul atau optimisasi skala besar. Kita bisa bayangin, di masa depan, perusahaan besar dan lembaga penelitian bakal punya superkomputer kuantum mereka sendiri yang khusus dipakai untuk masalah-masalah tertentu. Tentu saja, kita juga nggak bisa lupain peran pemerintah, startup, dan universitas dalam mempercepat pengembangan teknologi ini. Beberapa negara dan perusahaan besar udah berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan dan mengatur regulasi soal komputer kuantum. Kita bisa bayangin, mungkin beberapa dekade lagi, kita bakal hidup di dunia yang jauh berbeda, dengan potensi revolusi besar di bidang teknologi, ekonomi, dan bahkan cara kita berinteraksi dengan dunia. Komputer kuantum memang masa depan, tapi perjalanan untuk sampai ke sana masih panjang dan penuh tantangan. Nah, jadi itu dia, sekilas tentang komputer kuantum, mulai dari konsep dasar, cara kerjanya, potensi aplikasinya, sampai tantangan dan dampak sosial yang mungkin muncul. Kita udah lihat, gimana teknologi ini bisa jadi game changer di banyak bidang, mulai dari keamanan data hingga penemuan ilmiah. Tapi, seperti teknologi besar lainnya, komputer kuantum juga punya sisi gelap dan tantangan yang harus kita hadapi, seperti kesenjangan akses dan masalah etika.